Puji nama Tuhan, Shalom. Kita bersyukur pada kesempatan yang baik saat ini boleh kembali berbakti kepada Tuhan. Saudara, mari kita akan langsung melihat firman-Nya yang terambil daripada Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41, saya akan baca untuk saudara sekalian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah kisah daripada perjalanan para murid, para rasul pada saat mereka telah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Mereka dengan begitu sangat luar biasa dalam kekuasaan daripada Allah, memiliki keberanian yang dahsyat, yang luar biasa, yang sebelumnya kita kenal. Seperti apa Petrus ketika Yesus dalam proses penyaliban, ia menyangkal 3 kali. Bahkan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, disitulah kita bisa melihat para murid tidak ada seorang pun yang dekat kepadanya lagi. Semuanya jauh dan membiarkan Yesus seorang diri. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, adalah satu hal yang kita boleh renungkan bersama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu. Perkataan siapa? Perkataan Petrus dan para rasul. Isi perkataannya apa? Maka saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau saudara melihat pasal yang kedua, ayat 14 dimulai, maka di sanalah Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu, bahkan dengan suara nyaring. Tidak ada keraguan dan seterusnya, ia menceritakan tentang hal ihwalnya akan Yesus Kristus yang bangkit daripada kematiannya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itulah perkataan-perkataan yang disampaikan pada saat itu. Maka saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam perikop ini saya akan melihat di ayat yang ke-32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malah Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah saudara yang saya kasih, inilah kalimat-kalimat daripada apa yang disampaikan oleh Petrus dan para murid lainnya. Nah inilah yang didengar, inilah yang diterima. Mereka semua takjub, kagum. Mereka benar-benar terheran-heran karena apa yang mereka lihat adalah sesuatu yang memang tidak masuk akal. Yang pertama mereka menyaksikan bagaimana Petrus dan teman-temannya atau para rasul itu berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Bukan bahasa roh. Ya, bahasa yang baru yang didengar oleh orang banyak yang ada di Yerusalem sesuai daripada asal usul mereka, desa mereka atau negara mereka. Ada yang dari Irak, ada yang dari Arab, ada yang dari pedalaman dan sebagainya. Kok bisa mereka pakai bahasa-bahasa seperti di kampung halaman kita? Siapa mereka? Mereka mengenal bahwa murid Yesus adalah orang-orang Galilea. Mereka mengenal mereka bukan orang terpelajar. Karena mereka mengenal para murid itu adalah para nelayan, penangkap ikan. Nah maka dari itu saudara, ketakjuban ini lebih lagi ketika mereka menyaksikan betapa dahsyat dan luar biasanya Petrus berdiri di tengah banyak orang. Mampu menjelaskan, mampu mengabarkan perihal kebenaran, bahkan mengutip firman-firman Tuhan atau kata lain kitab para nabi. Mereka takjub karena mereka tidak sedikit adalah ahli Taurat
tidak sedikit orang-orang cendekiawan, tidak sedikit orang-orang yang cerdas di sana. Berkumpul orang itu di tempat yang dimaksudkan. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, keheranan inilah yang membuat mereka bertanya-tanya, siapa mereka, mengapa bisa seperti ini. Inilah yang dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu, ya, perkataannya tentang para murid menjelaskan siapa Yesus. Dan tentunya saudara dan saya juga mendengar dan menerima perkataan yang sama. Nah saudara, ayat 37 dikatakan begini. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat apa? Terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Saya hari-hari ini merasa bahwa banyak sekali orang dengar firman, entah yang langsung di ibadah seperti kita hari ini, ataupun ada di dalam YouTube ataupun dalam TikTok dan sebagainya. Kalau enggak selera di depan langsung di skip, langsung dihilangkan. Ya. Firman adalah firman. Amin. Dan firman itu adalah kebenaran. Firman itu adalah Allah sendiri. Masalah siapa yang mengutip, yang membicarakan, yang mengorasikan itu sah. Siapapun. Tapi yang namanya firman adalah firman. Firman itu sedang berbicara, firman itu sedang memberikan nilai-nilai kehidupan kepada setiap orang tanpa terkecuali. Yang repotnya adalah, yang paling mengerikan adalah ketika saudara dan saya merasa sudah mengerti firman. Maka berani skip, berani buang, berani matikan. Harusnya setiap orang yang dengar firman hatinya terharu seperti orang banyak itu. Hatinya terharu. Ada respon. Karena firman itu sebentar saja disampaikan pasti akan berpengaruh terhadap pikiran kita, jiwa kita, bahkan roh kita pasti akan membara. Itu kalau paham. Karena berbagai masalah dalam hidup, persoalan yang ada dalam hidup, seringkali nilai ini terabaikan. Sehingga firman, tinggallah firman, dia sendirian, kita di luar firman. Itu sebabnya saudara gak heran kalau kehidupan keseharian kita compang-camping. Gak heran kalau hidup kita menjadi tidak karu-karuan. Gak terpimpin, tidak terarah. Karena memang kita tidak membiasakan diri untuk mendengar firman. Bagaimana saudara bisa terharu? Coba renungkan, kata terharu ini banyak yang terjadi pada saat kita mendengar kabar apa? Kedukaan, kecelakaan. Kita mendengar Pak Hendro di mana sakit masih ICU, terharu kita. Ya. Kalau pinjam nama Pak Hendro enggak apa-apa, yang lain saya khawatir. Ya. Karena sudah sering dinubuatkan yang jelek, jadi enggak apa-apa. Ya. Kita terharu. Pak Hendro gimana? Kecelakaan, kita terharu. Gimana? Waduh, jarinya pisah semua, terharu. Ya, nek jarinya enggak pisah semua gimana? Kan harus pisah semua. Terharu itu kalau ada kabar-kabar buruk seperti itu. Lah wong dengar firman kok enggak terharu. Dengar firman kok bisa tiktokan, dengar firman kok bisa WA-an, dengar firman kok bisa nyambi kiri kanan. Ini loh, kekristenan kita hari ini dipertanyakan seperti itu. Kalau saudara benar-benar adalah seorang yang sungguh-sungguh bertuhan, maka ketika mendengar firman, saudara akan memberikan konsentrasi, saudara akan menitik beratkan, saudara akan fokus, saudara akan berorientasi kepada firman itu. Dan ketika firman itu datang, saudara akan terharu. Mengapa terharu? Karena ini sedang dibicarakan Allah. Allah sedang berbicara tentang hidup kita. Allah sedang mengkoreksi hidup kita. Bahkan Allah sedang membuka mata hati kita. Harusnya kita terharu. Harusnya kita terharu. Saya tidak berani menunjuk siapa yang tidak terharu. Tapi mari kita evaluasi. Mengapa sih kita tidak bisa terharu ketika dengar firman? Karena terlanjur di mindset kita, di pikiran kita, cara berpikir kita adalah ya itu lagi, itu lagi.
Loh, saya mau sampaikan, dari zaman purbakala kejadian Wahyu terus disampaikan, nggak pernah berubah. Benar atau betul? Nggak pernah berubah. Firman yang itu juga yang disampaikan, nggak pernah berubah. Jadi jangan sok tahu, karena memang itu yang harus diingatkan. Karena itu yang harus diulang. Wong yang diulang aja nggak mudeng-mudeng, apalagi nggak diulang. Diberitahukan setiap minggu aja nggak pernah paham-paham, masih aja nyimpang, masih aja ke kanan ke kiri. Apalagi kalau nggak dengar firman. Yeah. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika mendengar firman, saya senang sekali beberapa tahun silam ketika memberikan pelajaran atau pengajaran pemetaan rohani, hampir semua yang hadir pada umumnya, semua pertanyaannya seperti pertanyaan para orang banyak ini. Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Setiap orang yang telah mendengar pengajaran itu selalu bertanya, apa Pak Hengki yang harus saya lakukan sekarang? Apa yang harus saya kerjakan? Menurut saya KKS ini terlanjur termanjakan. Sana karena begitu detailnya pendampingan proses pengembalaan yang ada, sehingga termanjakan, sehingga nggak pernah bertanya lagi karena selalu ada solusi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tapi mari kita evaluasi. Kalau saudara dengar firman, sudah terharu belum? Saya khawatir dengar firman atau baca firman, wah ini nggak cocok, ganti ah. Yeah. Wah ini nggak pas ini konteks saya nih hari ini, ganti ah. Coba katanya kalau bicara Mazmur atau Amsal adalah sesuatu yang menghibur, baca. Weh kalimatnya orang nyenengke lagi, ya kan. Sebelum engkau menderita, engkau menyimpang, waduh kena aneh. Ya. KKS bukan orang yang beriman dengan cek-cek mek. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, engkau buka firman ini Tuhan, Alkitab ini, dalam nama Tuhan Yesus, waduh ora cocok. Otaknya pinggirnya Mazmur, metunya Esra, orang nyambung. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika mendengar firman, timbulkan pertanyaan dalam hati saudara, dalam jiwa saudara. Apakah yang harus kami perbuat? Ketika orang ini menerima perkataan para murid, menerima penjelasan, menerima kesaksian, menerima pengajaran, menerima orasi daripada Rasul. Timbul pertanyaan, apakah yang harus kami perbuat? Harusnya seusai firman, semua akan bertanya, apa yang harus saya perbuat? Karena saya mendengar firman hari ini. Halo? Saya dengar hikayat cerita atau firman ini saudara. Yeah. Saya nggak lagi cerita tentang Kong Peho loh saudara. Saya nggak lagi cerita tentang drama Korea. Saya sedang menceritakan kisah para murid dengan orang banyak saat itu. Alkitab saudara dan saya sama. Tapi mari kita periksa. Adakah ketika kita mendengar firman kita terharu, dan yang kedua bertanya, apa yang harus kami perbuat? Artinya bertanya itu seperti dalam permata nanti selalu akan dipertanyakan, sudah belum dikerjakan firman ini? Kalau sudah, apa hasilnya? Kalau belum, mengapa? Ada apa? Alasannya apa? Sehingga firman itu akan benar-benar menjadi bagian hidup yang melekat. Yang bukan hanya sebuah perenungan, tapi betul-betul sebuah tindakan. Ada actionnya, ada tindakannya, ada sikapnya, ada aksinya, ada perbuatannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah sebuah perenungan yang sangat mendasar. Apakah yang harus kami perbuat? Saya khawatir kita nggak tahu apa yang harus kita perbuat. Dan kalau kita berbuat seringkali justru adalah menuruti nafsu kita, diri kita sendiri, atau menuruti kemauan manusiawi kita tanpa lagi konfirmasi apa maunya Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan,
firman Allah menjawab begini. Ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika orang-orang bertanya apakah yang harus kami perbuat, jawaban Petrus sangat sederhana, satu kata tapi menyangkut aspek kehidupan seluruhnya. Nah saudara dikatakan apa? Bertobatlah. Dan ketika bertobat, maka di sana dikalimatkan disertai dengan baptisan. Sebab baptisan adalah tanda sebuah pertobatan. Tapi sekali lagi saya mau ingatkan, pertobatan adalah pintu gerbang keselamatan. Jadi tanpa pertobatan gak mungkin ada keselamatan. Nah pertobatan itu terjadi karena kita mendengar. Mendengar apa? Firman. Maka ketika saudara mendengar firman, timbullah percaya. Dan ketika saudara percaya akan perkataan firman, saudara menyadari ada yang salah. Maka ketika timbul pertanyaan apa yang harus kami perbuat. Dan rasul-rasul mengatakan bertobatlah, respon itu terjadi. Dan ketika itu terjadi, maka terjadilah yang namanya kasih karunia. Kata lain di sana dikatakan apa? Pengampunan dosa. Dan karena pengampunan dosa, karunia Tuhan diberikan, karunia Roh diberikan. Ini ada 4 bagian, bertobat, kemudian baptis, kemudian dikatakan apa? Pengampunan dosa, dan yang keempat adalah menerima karunia Roh Kudus. Hari Rabu kemarin ada ibadah pemulihan, salah satu poin yang pentingnya syarat untuk bisa dipulihkan adalah bertobat. Hari ini diungkap kembali melalui kisah para rasul. Ya. Syarat untuk benar-benar dipulihkan harus bertobat. Kita lihat Yoel pasal 2 ayatnya yang 23 sampai dengan 27. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan apa saudara? Kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan akan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Haleluya. Ayat yang ke-25 dikatakan aku akan memulihkan segala sesuatu yang hilang. Yang dimakan oleh belalang pindahan, pelompat, pelahap, dan pengerip. Istilah lainnya habis-habisan. Apakah hanya buahnya saja yang habis? Apakah hanya daun dan rantingnya yang habis? Apakah sampai batangnya yang habis? Tidak. Sampai ke oyot-oyotnya, akar-akarnya habis ludes. Tuhan akan pulihkan. Tetapi harus diingat, pemulihan itu hanya akan terjadi apabila ayat 12 dalam Yoel 2 ini saudara dan saya lakukan dengan baik. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dan dengan segenap hatimu, dengan berpuasa dan dengan menangis.
dan dengan mengaduh, koyakkanlah hatimu dan janganlah pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Koyakkan, ini keseriusan. Pertobatan bukan formalitas. Altar call, siapa yang mau menyerahkan diri maju geruduk-geruduk, minggu depan altar call, maju lagi geruduk-geruduk. Ini salah. Pertobatan itu bukan seperti itu. Maka dari itu saudara diingatkan, berbaliklah kepada Tuhan. Orang yang dikatakan bertobat, yang semula perjalanan hidupnya ke arah timur, berbalik ke arah barat. Yang semula jauh daripada Allah, atau kata lain berpaling daripada Allah, maka orang yang bertobat itu berpaling kepada Allah. Kepada Allah, bukan dari Allah. Inilah yang dikatakan berbalik. Kata lain bertobat, metanoia itu artinya berbalik arah. Maka dari itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah yang harus kita kerjakan. Ketika timbul dalam benak hati kita apa yang harus kita perbuat. Terlebih-lebih saudara dan saya menyadari adanya pelanggaran, adanya kesalahan, adanya kekeliruan dalam hidup ini. Mari kita jangan berkeras hati. Sekecil apapun. Kalau saudara sebagai seorang pedagang, segala bentuk pekerjaan yang saudara jajakan yang salah, mari kita berhenti. Jangan pakai konsep kalau nggak begini Pak, kita nggak bisa untung. Mari kita berhenti. Konsepnya dirubah. Kalau saudara jual telur sekilo itu isi 16, dan karena saudara timbangan gramasi secara utuh satu kotak itu tidak ada 15 kilo, tinggal 14,5 atau 14 kilo karena penyusutan, bahkan mungkin juga karena pecah, saudara takut menanggung resiko, maka saudara bungkusi telur itu menjadi 15 atau 14 butir. Kemudian saudara kata, Bu tumbas tigan sekilo, saudara kasih sekilo. Hati-hati, itu salah di hadapan Allah. Saudara harus berkata, ngapunten minta maaf, saya enggak jual kiloan tapi satu kantong isinya seperti ini nih. Harganya 27.000 misalkan begitu. Tapi kalau saudara memang gramasinya benar-benar 1 kilo, saudara berani tulis di sana 1 kilo. Nek perlu tambahi asli 1 kilo. Artinya bertanggung jawab. Itu contoh. Dalam kehidupan pelayanan sama. Seringkali juga banyak orang berkata, saya enggak punya karunia menjadi kaki dian. Saya bisanya jadi garam, enggak apa-apa di belakang layar enggak nampak. Itu kesempatan untuk melarikan diri dan bersembunyi. Dalihnya paling enak menjadi garam. Kalau benar-benar jadi garam ada dampak, katakan amin. Ikan kalau digarami bukan busuk tapi malah awet, amin. Maka kalau saudara menjadi garam, hidup saudara semakin cemerlang di hadapan Allah. Lah kau makin hari makin turun kualitasnya bahkan makin busuk, berarti saudara tidak jadi garam. Itu yang orang berdalih garam. Resikonya jadi pelita, diterpa badai, diterpa angin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pertobatan itu bukan kata. Pertobatan itu bukan impian. Tapi pertobatan itu sebuah tindakan. Maka ketika timbul pertanyaan apa yang harus kami perbuat, maka firman Allah mengingatkan. Matius pasal 3 ayat yang ke-8 berkata, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Kalau semula hobinya mencuri, jangan mencuri lagi, tidak mencuri lagi. Kalau semula hobinya berdusta, tidak berdusta lagi. Itu yang Tuhan mau. Apakah Tuhan tidak tahu isi hati kita, kenapa harus ada buah? Ada 2 hal yang penting kita pahami tentang buah pertobatan. Yang pertama ketika saudara melakukan pertobatan itu dengan hal yang konkret terlihat secara langsung. Saudara diteguhkan secara otomatis. Oh iya aku kemarin sukanya dusta, sekarang kok iso ngerem ya.
Bahkan dengan hikmat Allah, bukan akal-akalan. Ya. Kembali contohnya pedagang. Saudara tawar harganya orang jual 100, saudara jualan 100 rupiah. Saya datang, saya nawar, Pak, mbok 90 saja, diskonlah 10 rupiah. Waduh Pak Hengki maaf, belanjanya belum dapat. Padahal kulaane 80.000. Ditawar 90 sudah untung. Tapi karena untungnya kurang, patut-patutnya, pantas-pantasnya, modalnya urung entuk. Nah itu yang bahaya. Ini mandek, enggak lagi terjadi. Orang bertobat enggak lagi begitu. Hikmatnya apa? Pak, boleh enggak nih diskon 10? Waduh minta maaf. Kalau dikurangi 10 rupiah lagi, keuntungan saya berkurang. Sian nanti sakno anak bojoku gak bisa makan bakso. Ngomong dengan selorot, dengan enak, indah kok. Kenapa harus berdusta? Ya kan? Untunganku kurang. Ya wis lah diskon, ya sudahlah 5 rupiah potong. Enggak apa-apa. Ya kan? Tapi nek begitu wis payo jauh terus condok laris, pluk laris. Kita hayu lopo meneh condok laris sih. Ya. Enggak usah begitu, bersyukur pada Tuhan. Ya. Haleluya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bertobat dalam segala hal, apa buahnya harus konkret. Karena yang pertama menguatkan, meneguhkan saudara sendiri, bahwa saudara mengalami perubahan. Yang kedua, buah pertobatan itu dilihat orang. Dan karena dilihat orang, orang akan menjadi percaya. Aneh termasuk orang banyak ini. Gak main-main loh, ini bukan 10-20 orang loh. 3.000 orang dibaptis hari itu, percaya Yesus. Gak main-main. Ini gak ada 100 masa gak mudeng. 3.000 orang bertobat percaya. Kenapa? Mereka melihat buah pertobatan. Mereka melihat sesuatu yang ajaib daripada hidup para murid. Maka saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau bicara firman, kapan saudara jadi pelita dan kapan saudara jadi garam? Taulah tempatnya. Ya, taulah tempatnya. Kata lain, taulah fungsinya. Sehingga saudara benar-benar bisa dinikmati oleh orang banyak. Sehingga orang lain itu menjadi tertegun, tertarik, bahkan pingin ikut bersama. Dan saya percaya ini gelombang-gelombang pertobatan yang dilakukan pertama ini enggak langsung 3.000, tentu orang terdekat. Dari mulai 70 orang, 500 orang, 1.000 orang, 3.000 orang. Wah hari itu bahkan Alkitab mengatakan begini saudara. Ayat 47 dalam pasal 2 Kisah Para Rasul. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari. Halo, Alkitabnya sama enggak? Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang berarti setiap hari bukan hanya 3.000 ajek. KKS dari tahun ke tahun 500 malah saiki sudah. Ya. Tiap-tiap hari ditambah. Kenapa? Karena mereka melihat buah pertobatan. Maka saya mau ingatkan saudara, kenapa banyak orang belum percaya kepada Kristus di sekitar saudara sendiri? Karena berarti tandanya sederhana, buah pertobatan enggak ada dalam hidup kita. Kalau hidup kita ini punya buah pertobatan, orang menyaksikan hidup kita pasti ingin bersama dengan saudara. Saya bersyukur hari-hari ini sahabat saya Pendeta Otniel merintis pelayanan di Wonogiri di daerah Jatisrono. Peribadahan di sana justru dilakukan dan terjadi adalah semua yang bukan orang Kristen yang datang. Tapi mereka percaya kepada Kristus Yesus. Mereka disembuhkan, mengalami mujizat yang luar biasa. Setiap hari bilangan mereka terus bertambah. Tetap dengan busana-busana mereka yang tidak seiman semula, seagama maksud saya. Yeah. Tapi terus ditambahkan.
Hari-hari ini saudara, orang sedang mencari sesuatu yang baru. Bukan lagi agama. Mereka sedang mencari panutan. Nah, saudara dan saya sebagai orang yang percaya harus bisa menjawab kebutuhan dunia yang sedang mencari figur untuk menjadi panutan. Oleh sebab itu sekali lagi, orang di sekitar kita kalau belum bertobat, maka berarti ada tanda yang masih kurang dari hidup kita, yang disebut buah pertobatan. Mari kita benar-benar kerjakan dengan sungguh hati. Sehingga semua orang akan berkata, heran orang ini dulu aku kenal galak Apple, saya kira cek sabare. Aku delok wong iki peneliti Pol, kuwi deloken lho, buntut urange kuwi lho. Tahu buntut urang? Apa itu? Oh ya berarti wong pelit kabeh iki sing ngerti. Iya, saiki lho kok iso lomone Pol, deloken kuwi lho unyeng-unyenge loro bahkan telu. Tahu artinya? Apa? Pak Indro nakal ya? Unyeng-unyengnya 2 ya. Unyeng-unyeng saya loro. Ya. Tapi ketika orang melihat, loh like saya ini udah iso alim banget ya, apik banget ya. Jangan khawatir anakmu unyeng-unyengnya loro ya. Winnie anaknya unyeng-unyengnya loro gede-gede lagi. Saya kapan kata, loh unyeng-unyengnya loro ya. Jangan khawatir, kalau dididik dari sejak usia dini takut akan Tuhan, nggak ada kata nakal. Makanya sanepan-sanepan tadi itu harus ya toh, saya ngomong buntut udang langsung ngerti, ya toh. Muni unyeng-unyeng langsung nanggapi. Berarti ini di masyarakat kan ada fenomena pengetahuan yang salah gitu ya. Kalau takut Tuhan nggak ada yang nakal, kalau takut Tuhan nggak ada yang pelit, amin. Buah pertobatan itu nyata, amin. Nah inilah yang Tuhan inginkan saudara. Dan kalau sudah bertobat, maka saudara sekali lagi tanda pertobatan itu dibaptis. Artinya deklarasi, memproklamirkan diri, aku ini miliknya Yesus. Nanti bulan Agustus kita akan adakan baptisan. Ada banyak yang belum dibaptis. Ya. Terutama pasca pandemi ini banyak belum dibaptis. Nanti Agustus kita akan lakukan baptisan. Artinya ketika sudah dibaptis, saudara sedang deklarasi, sedang memberitahukan kepada dunia, aku mulai hari ini adalah milik Kristus. Dengan didahului pertobatan. Pertobatan didahului karena mendengar. Mendengar karena firman. Melahirkan percaya atau iman. Maka terjadilah pertobatan. Dan pertobatan pintu gerbang keselamatan. Maka pengampunan dosa diberikan. Pertanyaannya, Pak, kalau kita yang sudah percaya Yesus dan sudah dibaptis, apakah perlu dibaptis lagi kalau mengaku dosa? Enggak. Enggak. Baptis cukup sekali. Tetapi saudara dan saya harus bertobat setiap saat ketika kita sadar ada yang salah. Dan yang kedua, biasanya orang lain yang menyadarkan apa yang kita buat yang tidak merasa salah. Kan banyak orang berbuat salah tapi tidak merasa salah, tapi orang lain nanti ngingetin. Ya. Maka dari itu saudara ketika kita tahu adanya sesuatu yang salah, ya bertobat lagi. Berbalik lagi kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, cari wajah Tuhan, percaya kepada Tuhan. Maka pengampunan itu selalu diberi. Maka izinkan Allah membatalkan hukuman yang hendak didatangkan. Allah membatalkan murka yang hendak diberikan. Ketika saudara dan saya bertobat. Kalau enggak ya jalan terus. Ya. Ada banyak yang nantangin sama saya gini ini banyak, bukan 1 2 banyak. Ya, bahkan dengan lantang berkata deloken, aku ora karo Pak Hegi sukses. Ya. Sukses pada saat dia pegang uang nampaknya sukses. Setelah saya teliti sukses dari mana? Uang pinjaman. Setelah saya teliti uang dari mana? Uang hasil judi. Setelah saya teliti lagi uang dari mana dia bisa ngomong begitu, oh ternyata dapat bantuan orang tua. Itu bukan sukses. Ya. Dan hari ini apa? Rumahnya habis, pekerjaannya nggak ada, dikejar-kejar orang sekarang bersembunyi.
Satu hari telepon saya, Pak Hengki mau tolongi saya, kenapa? Ya kan, saya butuh uang, hanya Pak Hengki tok yang bisa ngomong sama orang tua saya. Mami saya kalau bapak yang ngomong pasti ngasih duit sama saya. Saya bilang saya nggak bisa. Saya tahu kamu tidak butuh pertobatan, kamu butuh uang. Tapi saya nggak mau pernah mau ngomong sama orang tuamu. Gak ada gunanya. Orang tuanya berupaya meyakini karena minyak yang sebotol ini dikatakan kepada istrinya, kepada mantunya, ini tolong diurapi bojomu dengan minyak ini. Datanglah istri kepada saya, baik mertua saya kasih minyak segini, minyak urapan. Tak bilang, bojomu rasa minyak semono, sak drem lebokno bojomu ora bertobat. Dan karena saya ngomong ora bertobat, ini malah diklaim berbeda lagi. Ini gara-gara kutuk yang Bapak katakan. Apa kutuk yang dikatakan? Lah Bapak bilang masuk minyak dalam satu drum pun tidak akan bertobat. Sampai dino ini loh Pak bojoku ora bertobat. Memang ora bertobat toh. Ada skalanya Tuhan mengeraskan hati orang. Sehingga harus menggenapi firman yang tertulis. Dilahirkan untuk hari kebinasaan. Ada yang dilahirkan seperti itu. Tapi saya bersyukur, saya tatap wajah saudara semua. Hari ini tidak ada orang yang dilahirkan untuk kebinasaan. Amin. Amin. Nek semua dilahirkan untuk kebinasaan, lah saya khotbah ini kan sia-sia. Nah, percuma dikhotbah kayak apapun memang ditetapkan untuk binasa kok. Ya. Yudas memang ditetapkan untuk mati. Firaun memang ditetapkan untuk mati. Dikhotbah kayak apapun, loh kayak apa tulah tanda yang Tuhan berikan. 10 gak main-main tanda. Bertobat Firaun. Ada yang saya layani di tempat ini yang seperti itu. Dan hari ini bagaimana? Ngeri hidupnya. Maka sekali lagi saudara, kalau saya tahu bahwa ini memang dilahirkan untuk hari kebinasaan, ya sudah, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Iya. Tapi kalau Tuhan masih kasih sinyal, kalau kamu bertobat, kamu akan begini. Kalau kamu tidak bertobat, jadinya begini. Ya itu harus waspada. Maka hari-hari ini semakin jarang orang mau konseling. Takut kalau ada pesan seperti itu. Alkitab mengatakan, apa yang harus aku perbuat? Firman Allah jelas, sederhana, satu kata saja, bertobat. Kata lain, berbalik kepada Allah. Kata lain, metanonia, berbalik arah. Jangan jauh daripada Tuhan. Maka saudara yang saya kasih dalam Tuhan, supaya pertobatan kita terjaga secara konsisten terus menerus. Ada rahasia yang dituliskan oleh firman Allah begini, saudara, pasal 2 tadi ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Pasca pandemi banyak sekali polemik. Tapi juga sekaligus keuntungan. Polemiknya apa? Ibadah nggak harus datang ke gereja. Cukup lewat Zoom atau lewat daring. Tapi sisi yang lain yang positifnya adalah justru lewat media ini Injil tersampaikan ke seluruh muka bumi. Orang yang sudah punya internet, orang yang sudah punya handphone, semua bisa akses itu. Tapi ada juga yang nyinyir, nggak perlu ke gereja, cukup di rumah saja. Ya nggak apa-apa, tutup kayak paham yang seperti itu. Perlu koinonia, perlu persekutuan. Sebab yang namanya sepenanggungan itu hanya bisa terjadi kalau kita berinteraksi sosial. Kita bisa menyelami seseorang sedang berduka dan tidak kalau berinteraksi. Apalagi kalau sudah zoom gambarnya dihitemin semua. Saudara mau lihat apa? Blank semuanya. Masih pakai bedak paling mahal saat dunia ora ketok. Pakai lipstick sebagus kayak apapun, baju semal apapun, tidak kelihatan wong hitam. Tapi kalau saudara bertemu tatap muka, terjadi interaksi sosial seperti ini, saudara bisa merasakan bahwa orang ini sedang berduka atau tidak. Inilah koinonia, inilah persekutuan. Inilah yang dimaksudkan Tuhan. Maka sekali lagi saudara,
Mari kita jangan merasa lebih daripada yang lain. Terlebih-lebih lagi kita merasa lebih hebat daripada Tuhan. Mengerikan ini nanti nasibnya. Kita harus sadar siapa aku ini. Tanpa Tuhan gak ada nilai. Saudara dan saya tanpa Roh Kudus gak ada makna. Amin. Gak ubahnya binatang yang gak ada nilai. Binatang saja bisa dibanggakan, disayang-sayang. Kalau manusia sudah tidak bisa disayang lagi, berarti manusia lebih rendah dari binatang. Mengerikan toh? Lu binatang saja bisa disayang-sayang, bisa dipangku, bisa dipelukin. Bahkan banyak yang saya lihat di video-video itu diciumin dan sebagainya. Tidur sekamar, seranjang, tidak sedikit. Itu binatang loh, dapat perlakuan istimewa. Lah kalau saudara sampai diemoi, dijauhi, berarti kan derajat manusia lebih rendah dari binatang. Ini kan mengerikan sekali. Maka dari itu saudara yang saya kasihi, nilai pertobatan itu bukan sebuah kiasan. Tapi pertobatan itu sebuah hal yang konkret, yang real, yang nyata. Sehingga dunia tahu bahwa saudara adalah orang yang telah percaya Yesus. Kiranya renungan ini boleh mengingatkan kepada kita. Dan membuat kita semakin hari semakin melekat dan dekat kepadanya. Makin intim dengannya, mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Jangan saudara izinkan pengetahuan dunia. Kebacut Pak. Wes bene rapopo. Sekali lagi gak ada kata kebacut. Ada sahabat saya yang berkata, ora popo Hengki, aku mlebu neraka tak jalani. Maafkan, saya katakan, ojo sombong. Jangan sombong, ndak usah digawe neraka, digawe pincang aja wis ra iso apa-apa. Dikonslet ke titik sarape aja sudah on saudara. Ya, makanya jangan sombong. Kalau kita diberikan nafas kehidupan, sekali lagi ini kesempatan emas daripada Tuhan untuk kita tata ulang kembali kehidupan kita sehingga semuanya bagi kemuliaan Bapa kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih. Kami boleh melihat dan menyaksikan pekerjaan Allah yang dahsyat luar biasa. Para murid yang semula penakut bahkan lari daripada realita. Namun setelah Roh Kudus hadir, Sang Parakletos diam dalam hidup mereka. Engkau telah memberikan kekuatan, penghiburan, bahkan pertolongan yang dahsyat. Mereka yang tidak berpengetahuan memiliki kepengetahuan. Mereka yang penakut menjadi pemberani. Bahkan berani menyampaikan kebenaran tanpa sebuah keraguan sedikit pun. Bahkan menyerahkan nyawanya karena kebenaran. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami bersyukur karenanya. Kami serahkan pergumulan anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Tanpa terkecuali ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau melihat sampai ke kedalaman hati mereka masing-masing. Sehingga mereka boleh merasakan kehadiran-Mu yang nyata Tuhan. Engkau membebat yang luka, Engkau terus memberikan ketenangan, kenyamanan dalam hidup mereka. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami bersyukur oleh karenanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hanya Tuhanlah jawaban atas hidup kita. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, siapkan hati untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Perlayan saudara maju ke depan.